Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita sudah masuk puasa yang ke-6. Hal yang penting bagi kita adalah memahami bahwa puasa ini adalah sebuah kebaikan untuk kita semua. Karena di dalam puasa itu diharapkan kita menjadi orang takwa. Kalau substansinya seperti itu, berarti ini sebuah kasih sayang Allah kepada kita supaya kita menjadi orang yang terbaik, selamat dunia akhirat. Ini yang penting. Sehingga di dalam proses itu bermacam-macam aturan yang diberikan kepada kita supaya mematuhi peraturan-peraturan itu agar kita sukses menuju daripada ending puasa itu menjadi orang iman takwa. Kalau kita menjadi orang yang iman takwa yang diharapkan dalam puasa itu, artinya itu kita akan dikembalikan kepada jati diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Karena manusia yang sesungguhnya hakikatnya adalah makhluk yang beragama dengan lurus. Yang kedua, kita adalah makhluk yang tauhid yang diajarkan oleh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, ya tentang tauhid ini. Jangan sampai melenceng dari tauhid. Terkait dengan kita sebagai manusia yang beragama dengan lurus, disebutkan oleh Allah dalam Quran surat 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkan wajahmu ke arah agama secara lurus. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kita itu makhluk yang beragama dengan lurus. Fitrahnya manusia itu adalah beragama dengan lurus. Nah, yang beragama dengan lurus ini adalah orang iman takwa. Maka saya katakan tadi, berarti kita dikembalikan oleh Allah kepada jati diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Terkait dengan manusia kita sebagai manusia yang tauhid, Allah sebutkan dalam Quran surat 7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatan. Ingat tatkala Tuhanmu mengambil keturunan anak Adam dari sulbi mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, lalu mempersaksikan kepada mereka. Lalu Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, termasuk kita ini juga menjawab, bala, betul ya Allah, syahidna, kami bersaksi.
Kenapa Allah sampaikan itu? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan kami tidak ngerti, tidak mengetahui persoalan ketuhanan. Jadi tidak ada alasan besok itu tidak mengenal Tuhan karena sudah disampaikan. Mungkin pertanyaan bagi kita, kok saya tidak ingat ketika bersyahadat ya? Kalau kita lahir aja tidak pernah ingat. Kapan kita lahir? Pernahkah kita ingat kelahiran kita? Kita tahu hari lahir kita tanggal sekian, hari itu, tahun itu diberitahu oleh orang tua kita. Kita tidak pernah ingat. Nah ini diingatkan oleh Allah. Sebelum lahir kita pernah bersyahadat. Ini yang disebut syahadatur ruh. Syahadat ruh. Ini aslinya manusia. Berarti aslinya manusia itu takwa. Nah ini dikembalikan oleh Allah dalam bulan puasa ini supaya kembali kepada itu. Karena di dalam perjalanan manusia bisa terkontaminasi oleh lawan-lawan daripada tauhid itu. Ya oleh karena itu dalam proses ini yang karena penting yang untuk kebaikan kita sendiri sudah diperingatkan oleh Rasulullah supaya dalam berpuasa ini kita tidak sia-sia. Rasulullah sampaikan kamin so'imin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini sebab peringatan dari Rasulullah. Berarti orang berpuasa itu bisa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar saja. Kenapa seperti itu? Bisa jadi karena dia mengabaikan larangan-larangan di dalam bulan puasa, banyak dilanggar dan sebagainya. Bisa juga karena niatnya tidak ikhlas. Kalau niat itu tidak ikhlas maka tidak diterima sebagai amal ibadah. Karena syarat diterimanya ibadah itu ada dua, dilakukan dengan benar sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, diniatkan batinnya ini karena Allah. Sebagai contoh yang ada di dalam Quran. Orang itu melakukan suatu pekerjaan yang baik, tetapi karena tidak diniatkan lillah menjadi tertolak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Neraka wel orang yang sholat karena mereka lalai dan mereka berlaku riya, pamer, bukan lillah. Ini tidak diterima sebagai amal ibadah. Maka Rasulullah sudah sampaikan tadi. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Saya sampaikan sebuah hadis yang menjelaskan tentang pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung daripada niat. Dan tiap-tiap diri itu tergantung apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa berhijrah karena kepentingan dunia yang akan diraihnya atau karena mengejar perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya yang mendapatkan itu. Lah kita lihat ini satu pekerjaan dilakukan oleh bermacam-macam niat. Yang satu niatnya karena Allah, dia akan dapatkan pahala dari niatnya itu. Yang satu berhijrah, sama-sama pekerjaannya, tapi mengejar wanita. Ya dia dapatkan wanita itu. Nah ini sebagai contoh betapa pentingnya masalah niat. Bahkan di dalam sebuah hadis, karena niat saja orang bisa masuk neraka. Yang prediksi kita sebenarnya masuk surga. Dijelaskan di dalam sebuah hadis, seorang bernama Qotsman, seorang dari Madinah. Dia pejuang, dia berperang di jalan Allah. Secara teoritis kalau orang itu meninggal di jalan Allah, berperang karena Allah, maka matinya syahid. Kalau syahid masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga. Nah ini pada suatu hari Qotsman ini gugur di medan perang.
sehingga dielulukan oleh para sahabat itu bahwa dia syahid dan masuk surga. Lah mendengar itu Rasulullah lalu mengatakan yang intinya bahwa dia justru berada di neraka. Lah ini heboh. Para sahabat kali ini heboh. Dia sudah berjuang begitu gagah beraninya membela agamanya. Ketika meninggal dunia kok justru Rasulullah mengatakan masuk neraka. Ini yang tanya ini. Akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah bahwa Qotsman tadi ternyata matinya bukan dibunuh musuh. Qotsman tadi matinya karena dia dapat luka yang sangat serius sehingga sakitnya luar biasa. Dia tidak tahan menderita sakit itu, lalu diambil pedang lalu ditancapkan ke dadanya. Meninggal dunia karena bunuh diri. Itu yang nomor satu kesalahan beliau. Mengapa Rasulullah mengatakan dia masuk neraka? Karena tidak mati dibunuh, mati bunuh diri. Yang kedua niatnya sudah keliru, kata Rasulullah. Ketika dia keluar dari Madinah untuk berperang, dia sudah bersumpah, demi Allah saya berperang bukan karena agama. Saya berperang membela kehormatan orang-orang Madinah agar tidak dihancurkan oleh orang-orang Quraisy. Dari niatan ini ternyata berpengaruh juga. Jadi dua kesalahan yang dilakukan oleh Qotsman tadi, dia meninggalnya karena bunuh diri dan niatnya tidak benar karena diniatkan tidak untuk agama, tidak untuk lillah, tapi membela kehormatan kota Madinah. Inilah yang menyebabkan diarahkan oleh Rasulullah atau disampaikan oleh Rasulullah bahwa dia akan masuk neraka. Hadirin rahimakumullah, dari kisah yang kami sampaikan ini memperingatkan kepada kita, termasuk bagaimana dengan puasa kita agar tidak mengalami hal-hal seperti itu hanya karena niat. Maka mari pada hari ini kita tata kembali niatan kita supaya apa yang kita lakukan benar-benar lillahi ta'ala, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan juga, barang siapa berpuasa karena imannya dan penuh perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat kepada kita untuk mensupport kita supaya dalam berpuasa ini lebih semangat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.